القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض لمغاربها برها وبحرها وسطنا بأنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا مشايخنا وشيخنا شهر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ أحمد المرزوقي أحمد بن محمد بن رمضان المالكي المكي الحسيني الحسني المتوفى سنة 1281 هجرية. والشيخ هشام الكامل حامد موسى الأزهري حفظه الله تعالى ورعاه. قال المصنف وسبعة أولاده منهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب. Insyaallah malam hari ini kita membahas tentang anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pengajian yang lalu kita belajar mengkaji tentang biografi singkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak beliau. Wasab'atun auladuhu, artinya ada 7 anaknya. Faminhumu di antara daripada 7, salah satun ada 3 minadz-dzukuri laki-laki. Tufhamu yang kita mesti fahami. Jadi anak Rasulullah itu ada 7,
3 di antara 7 laki-laki. Siapa aja? Qasim wa Abdullah. Yang pertama Qasim, yaitu kemudian Abdullah. Wa huwa Thayyibu. Gelarnya Abdullah adalah At-Thayyib, yang wangi, yang baik. Wa tahirun, suci. Bida ini dza yulaqabu, dengan keduanya inilah At-Thayyib wa Tahir, Abdullah itu diberi gelar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan beliau dari rahim Siti Khadijah, yang ketika itu beliau sudah janda, ya. Ketika nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah sudah punya anak namanya Halah. Walaupun janda dan sudah usianya sudah lebih tua daripada Rasulullah, 25 Rasulullah, 40 usia Siti Khadijah. Kalau ukuran sekarang kan namanya janda tua. Tetapi istri Rasulullah SAW adalah istri pilihan. Karena dari rahim Siti Khadijah keluarlah keturunan Rasulullah SAW. 3 di antaranya adalah laki-laki. Jadi anak Rasulullah SAW itu ada 7. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Siti Maria. Di 7 ini jumlah keseluruhan. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Siti Maria. Dari 7 ini 3 laki-laki. Adapun yang dari Siti Khadijah 2 laki-laki, 4 perempuan. Benar ya? Jadinya 6 ya. 1 laki-laki dari Siti Maria. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini namanya Qibti. Qibti itu dari Egypt. Jadi kata-kata Mesir, kalau Bapak nulis Mesir itu nggak ketemu, namanya Egypt. Bahasa Inggrisnya Egypt. Egypt ini berasal dari bahasa Arab yang bernama Qibtun. Makanya namanya Maria Al-Qibtiyah. Karena memang Maria istri Rasulullah ini, ya, itu beliau dapatkan berasal dari Mesir. Al-Qibtiyah dahulu itu gelaran untuk penduduk Mesir. Jadi penduduk Mesir namanya Al-Qibti. Itu dulu. Kalau sekarang disebut Qibti, itu sudah bukan seluruh penduduk Mesir, tetapi untuk Qibti aja hanya untuk penduduk Mesir yang beragamanya non-Muslim, Kristen. Itu namanya Qibti untuk sekarang. Jadi kalau kita sebut Qibti di sana, itu adalah orang-orang non-Muslim di Mesir. Tapi kalau dulu itu seluruhnya adalah penduduk Mesir, baik itu Muslim mau nggak Muslim, semua sama. Nah, sekarang kita akan mengetahui biografi daripada anak-anak Rasulullah SAW. Tadi sudah ya, 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Siti Maria, bukan Maryam, Maria, ya, Maria Al-Qibtiyah. Namanya Ibrahim.
dari Maria namanya Ibrahim. Dan di sini sebutin Qasim wa Abdullah itu adalah anak laki-laki dari Siti Khadijah. Kita akan ketahui semuanya di sini. Yang pertama Qasim dan Abdullah. Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Qasim bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ibu daripada Qasim? Ibu Siti Khadijah. Qasim adalah anak pertama daripada Rasulullah SAW. Anak pertama. Jadi Rasulullah itu anak pertamanya. Kalau ditanya anak pertama Rasulullah itu siapa? Jawab aja namanya Qasim. Anak pertama Rasulullah itu adalah laki-laki. Siapa anak pertama Rasulullah itu laki-laki? Namanya siapa? Qasim. Bukan Kasim yang di atas. Namanya sebutnya Qasim ya. Qasim. Qasim ini kan terkenal kalau anaknya Rasulullah itu yang laki-laki nggak ada yang hidup. Nah sekarang kita pengen ketahui sampai usia berapa anak Rasulullah SAW yang laki-laki itu hidup. Anak pertama ini Qasim hanya hidup selama 2 tahun. Jadi masih kecil, usia 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan kurang daripada 2 tahun. Qasim kecil ini sudah meninggal. 2 tahun, masih kecil banget, masih kecil. Dan Qasim adalah anak pertama daripada Rasulullah dan juga yang pertama kali meninggal dari anak-anaknya. Belum ada anak kedua, belum. Ya, belum. Usia Nabi ketika menikah berapa? 25. Kemudian meninggal pada usia 2 tahun kurang lebih ya, dan dimakamkan di Ma'la. Di sana di Ma'la. Kuburannya itu di samping ibunya Siti Khadijah, samping. Itu Qasim bin Muhammad. Singkat-singkat aja karena ini adalah supaya kita mengetahui siapa itu anak-anak daripada Rasulullah SAW. Itu kopinya bagilah, kopinya ntar adem. Kopi bahaya. Anak kedua laki-laki ya, bukan anak kedua secara kelahiran, tetapi laki-laki, anak laki-laki yang kedua setelah Qasim adalah Abdullah. Di anak laki-laki anak Rasulullah dari Siti Khadijah itu yang kedua adalah Abdullah. Gelar daripada Abdullah adalah At-Thayyib. Siapa At-Thayyib? Abdullah bin Muhammad At-Thayyib gitu. At-Thayyib, At-Thahir. Ibunya Siti Khadijah. Kapan beliau dilahirkan? Wulida bi Makkatal Mukarramah qabla al-bi'tsah wa qila ba'da al-bi'tsah. Dilahirkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Kalau sebelum diutus berarti diutusnya Nabi usia berapa? 40. Berarti sebelum usia 40. Ada yang mengatakan juga ba'dal bi'tsah, setelah Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi. Dan ini kan anaknya Abdullah ini meninggal waktu masih kecil juga. Kakaknya Qasim meninggal usia 2 tahun. Wafatuhu tuwfiya bi Makkah wa umruhu aqallu min 'am. Jadi Abdullah itu meninggal dalam usia kurang dari setahun. Yang pertama kakaknya 2 tahun, Abdullah kurang dari 1 tahun. Masih kecil-kecil.
Kemudian ketika meninggal Abdullah, ada seseorang yang bernama Asim bin Wa'il. Dia berkata, qadin qata'a waladuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa abtar. Anaknya Rasulullah udah meninggal nih, udah terputus, ya. Maka Rasulullah itu adalah abtar. Abtar itu terpotong. Nah, karena perkataan Asim bin Wa'il inilah Allah turunkan satu surat yang bernama Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah, karena ejekan daripada Asi bin Wa'il mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah terputus anaknya, abtar. Makanya jangan sampai kita menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada Rasulullah ataupun kepada keluarganya ataupun kepada keturunannya. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan laknat dia fid dunya wal akhirah. Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Nah, ini anak laki-laki yang ketiga, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak yang ketiga, ya. Dan ini adalah anak yang ketujuh secara garis kelahiran. Jadi Ibrahim ini anak bungsu, tapi beda ibu. Anak terakhir namanya Ibrahim, ibunya namanya Maria Al-Qibtiyah karena dia berasal daripada Mesir. Jadi Maria ini diberikan sebagai kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah dari Raja Mesir ketika itu, pada masa itu namanya Muqawqis, ya. Kalau Bapak sekalian membaca sejarah Mesir, ada namanya hakim namanya Muqawqis. Jadi ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, ya, itu Rasulullah SAW memberikan surat-surat kepada raja-raja di seluruh negeri, kota-kota besar, ya kan. Dulu kan belum ada negara-negara. Jadi istilah dulunya itu kota-kota besar seperti Mesir, ya kan, itu namanya kota besar. Dan sampailah surat Rasulullah SAW ke Mesir, ya, diterima oleh Muqawqis, hakim Mesir, raja Mesir. Nah, untuk mereka bisa menerima Islam dan memeluk agama Islam. Tetapi Muqawqis ini termasuk daripada orang-orang yang nggak mau masuk Islam. Tetapi penolakan dari Muqawqis ini ditolak secara baik. Ada penolakan secara kasar, ada penolakan yang secara baik. Nah, Muqawqis adalah dia menolak tetapi dengan cara yang baik. Karena apa? Ketika menolak malah justru penolakannya itu dikasih namanya diantaranya adalah 2 jariah. Yang pertama adalah Maria, Siti Maria. Kedua namanya Sirin. Dua-duanya adalah dari kalangan milkul yamin, ya, perbudakan, dari budak. Dikasih hadiah kepada Rasulullah, dikirim, termasuk dikasih juga emas, dikasih juga namanya bihol, percampuran antara kuda dan keledai, namanya bihol. Kemudian dikasih keledai juga, ya, banyak tuh penolakan dengan cara yang baik, dikasih. Nah, dikasih oleh Muqawqis itu jadi Maria sama Sirin itu adalah kakak beradik, saudara. Tapi yang Maria menjadi istri Rasulullah SAW, yang kemudian melahirkan anak yang namanya Ibrahim. Siapa Ibrahim bin Rasulullah SAW? Yaitu
Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Dilahirkan bil Madinah, di Madinah, fi syahri Dzulhijjah, tahun 8 Hijriyah. Allah. Wafat tuwfiya yaumul thulatha ashir min syahri Rabi'il Awal sanata asyarah minal hijrah. Meninggal pada hari Selasa 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Usianya berapa? Wa umruhu 6 ashhur atau 17 syahran. Usianya pendek. Berapa? Asyarah ashhur, 10 bulan. 10 bulan. Belum ada setahun. Tadi yang pertama Qasim 2 tahun, Abdullah kurang setahun, ini juga kurang setahun, masih kecil-kecil meninggal. Dan dimakamkan dimandikan oleh Fadl bin Abbas, pamannya. Wa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi paham ya, ibunya Ibrahim siapa? Maryah bin Qibtiyah. Itu adalah hadiah daripada pemimpin atau raja Mesir yang namanya Muqawqis. Oh, bukan Fathu Makkah, tapi Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Allah. Wafatuha, meninggalnya Maryah Al-Qibtiyah. Tuwfiyat radhiyallahu taala anha fi syahril Muharram tahun 16 Hijriyah. Wa shalla 'alaiha Umar bin Khattab wa dufinat bil Baqiyah. Meninggal istri Rasulullah pada tahun 16 Hijriyah. Dan yang menyolatkan adalah Umar bin Khattab. Allah. Selanjutnya, wa ghairuhu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. Yang lainnya adalah dari Ibrahim, selain Ibrahim semuanya itu anaknya daripada Siti Khadijah. Berarti 7 diambil 1 sama dengan 6, semuanya dari Khadijah. Arba'un minal inas, 4 perempuan. Tudhkar ridwanu rabbi lil jami' yudhkaru. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali. Fatimah, yaitu anak perempuannya ada yang namanya Fatimah. Az-Zahra gelarnya. Ba'luha Ali, suaminya bernama Ali bin Abi Thalib. Wa banahumas sibtani fadluhum jali. Punya 2 anak namanya Hasan, Husain. Kenapa ada kalau dia cucu, kan itu maksudnya cucu Rasulullah. Kalau cucu itu dari anak perempuan, itu namanya sibtun. Sibtun. Bapak punya anaknya perempuan, udah dewasa, nikah, punya anak laki-laki. Nah, itu namanya sibtun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Beda istilah. Kalau Indonesia kan cucu ya cucu, udah satu. Mau cucu dari laki-laki dari perempuan namanya cucu. Kalau orang Arab enggak. Kalau kita mau tanya, ini sibtun atau hafid, ini cucu dari laki-laki atau cucu dari perempuan, karena beda. Allah. Yang pertama adalah Fatimah, gelarnya adalah Az-Zahra. Apa itu artinya Zahra? Banyak apa? Itu Zahra. Az-Zahra'u, kan tulisnya Az-Zahra'u. Az-Zahra aslinya musyriqatul wajhi,
baydaul bishrati. Jadi wajahnya itu bersinar. Itu namanya Zahra. Suaminya Ali bin Abi Thalib. Allah. Nah, kalau kita boleh urutkan, ya, kalau boleh kita urutkan, ini nanti yang apa namanya, yang perempuan itu belum. Anaknya 7. Ya, kita hafalin dulu. Ya, secara garis kelahiran, ya, anak pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laki-laki ya. Tadi namanya Qasim. Kedua, bukan, itu anak laki-lakinya secara lahir. Yang pertama Qasim, anak kedua adalah Zainab. Anak kedua itu perempuan ya, anak keduanya itu perempuan. Anak ketiganya perempuan, yaitu Ruqayyah. Anak keempat atau ketiga secara dari perempuan itu baru Fatimah. Anak keempat Ummu Kulsum ya. Anak ke-6 anak bontot gitu ya, bontotnya dari Siti Khadijah, bontotnya itu adalah Abdullah ya. Kalau bontot dari seluruh anak adalah Ibrahim. Jadi bontotnya itu Abdullah. Kalau tanya siapa anak bontotnya Nabi, Abdullah. Ini supaya kita tahu dan hafal paling enggak anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anaknya Raffi Ahmad tahu, ya anaknya Rasulullah kagak tahu. Ya kan? Anaknya ada 7. Berapa anaknya berapa? Anaknya berapa? 3, 1, 2. Nah, sekarang udah minimalis, sudah semuanya serba minimalis. Sekarang 3 aja sudah banyak. Kalau orang dulu udah 5, 7, 10, 15. Losin kayaknya dulu nggak ada KB kayaknya. Malah suruh lomba-lombaan banyak-banyakan anak. Tapi herannya nggak ada tuh cerita-cerita dulu orang saya takut miskin. Dulu orang tuh nggak ada kepikiran tuh misalnya tinggal di mana ya, gitu. Punya memikirkan tempat tinggal, memikirkan ekonomi secara drastis, gitu, secara ekstrim. Gitu. Yang mereka ceritakan adalah kebahagiaan, ya kan? Nah, itulah yang mesti kita belajar dari orang-orang yang terdahulu. Allah. Siti Fatimah dilahirkan di Mekkah pada bulan Jumadal Akhirah tanggal 20 sebelum diutus jadi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 5 tahun. Berarti kalau Nabi 40, Siti Fatimah dilahirkan berapa? Usia Nabi 35 punya anak Siti Fatimah. Kalau Siti Zainab tadi di sini nggak disebutin. Siti Zainab. Jadi ini sedang yang pertama disebutin adalah Fatimah. Nanti Zainab itu nanti selanjutnya. Jadi usia 35 itu Siti Fatimah itu lahir. Usianya Nabi 35. Anak berapa? Qasim. Anak keempat toh. Keempat. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Anak keempat. 35 anaknya udah 4. 35 anaknya udah 4. Allah. Ini makanya pentingnya kita tahu ini bi khamsah. Ini nggak ada di sini. Ini kayak gini doang. Dilahirkan sebelum diutus menjadi nabi, 5 tahun sebelum diutus jadi nabi. Berarti usia nabi berapa? 35. Siti Fatimah lahir, berarti usia 35 nabi sudah punya anak 4. Mantap nggak itu?
Allah. Nah, gelarnya Siti Fatimah itu apa? Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Ya, kan ada gelarnya. Kalau Hasan Husain kan Sayyida Waladi Ahlil Jannah. Dia pemimpinnya penduduk surga. Kalau ini apa namanya? Perempuannya adalah Siti Fatimah. Karena nggak ada Rasulullah anak laki-laki kan yang hidup sampai dewasa, kecuali itu cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Pertanyaannya, mana yang kakak, mana yang adik? Jadi kita pelan-pelan lah ya. Ini kan cucu, tadi cucu kan, sekarang lagi bahas tentang anak. belum sabar. Jangan buru-buru. Hafalin aja 35 anak sudah 4. Ada 35 belum nih. Itu bedanya sekarang. Kebalik. Nah. Allah. Nah, dari pernikahannya Fatimah dan Sayyidina Ali, Allah karuniakan beliau berapa anaknya? Berapa anaknya? 5. Ada 5. Hasan Husain. Kemudian ada anak namanya Muhsin. Itu jarang disebutkan. Itu ada anak lagi namanya Muhsin. Cuma Muhsin ini meninggal pada waktu masih kecil. Bahkan ada yang mengatakan wakilah sakat itu guguran, tapi sudah dikasih nama anaknya. Makanya orang yang gugur itu walaupun guguran tetap dikasih nama. Ya Pak, nah, misalnya guguran tetap dikasih nama. Itu namanya Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Kemudian ada 2, tadi anaknya 5, 2 lagi perempuan, Zainab dan Ummu Kulsum. Berarti saudaranya diambil semua namanya. Kan Zainab kakaknya, ya kan? Ummu Kulsum adiknya. Adik Fatimah. Kalau dulu orang tuh namanya nggak neko-neko. Udah anaknya kakaknya saudaranya siapa? Ambil gitu. Makanya anaknya banyak yang sama, cuma binnya itu yang beda-beda. Mana ribet-ribet tuh anaknya apa? Ponakannya ya berarti. Sama. Ummu Kulsum sama Zainab. Jadi yang enggak banyak disebut adalah Muhsin, karena ada yang mengatakan meriwayatkan bahwa Muhsin ini meninggal pada waktu masih kecil atau masih keguguran, sakit. Allah. Wafatuha, meninggalnya Siti Fatimah. Asyat radhiyallahu ta'ala anha sittata ashhur ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi Siti Fatimah usianya itu enggak panjang. Karena Siti Ali setelah meninggalnya Siti Fatimah itu nikah lagi. Ya. Jadi meninggalnya masih muda. Karena Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah beliau nikah lagi. Siti Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan. Berarti berapa? Hah? Setengah tahun ya? Setengah tahun. Tadi Siti Fatimah dilahirkan usianya Rasulullah 35. Berarti usianya berapa tuh Siti Fatimah tuh? Berarti dakwahnya Nabi aja 23 tambah 5 28 tahun. Ini nggak ada, kita hitung-hitungan aja sendiri. Ya kan? Sebelum diutus 5 tahun. Ya kan? Setelah meninggalnya Rasulullah itu setengah tahun.
dakwahnya Nabi kan 23 sebagai Nabi, dari 40 sampai 63. Hitung aja 23 tambah 5 tahun 28, ya sekitar 28-29 lah, belum nyampe 30. Masih muda tuh meninggal. Allah meninggal pada hari Senin, mata hasab hal itsnin, pagi hari Senin, hari kedua dari bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Iya, kenapa 6 bulan? Karena Rasulullah itu wafatkan Rabiul Awal, ya kan? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Dan yang wa ghassalaha zawjuhal Imamu Ali bin Abi Thalib wa shalla 'alaiha wa qila Abu Bakar radhiyallahu taala anhu huwa alladhi shalla 'alaihi wa dufinat bil Baqi'. Jadi siapa yang memandikan Siti Fatimah? Yang memandikan langsung suaminya. Jadi boleh suami itu memandikan istri, ya boleh ya. Tapi kalau mau diwakilkan sama saudara-saudara yang perempuan, ya silahkan, ya. Jangan mengatakan nggak boleh memandikan laki-laki memandikan perempuan. Ya kalau nggak ada hubungannya, ya kan, nggak ada hubungannya. Ini suami istri boleh. Hadza wallahu alam bissawab. Ini kita bentar lagi Isya. Ada pertanyaan? Insyaallah selanjutnya adalah biografi tentang anak Rasulullah, Siti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tiga lagi. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.